سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. Teman-teman para ulama, para guru, teman-teman mikers yang kami muliakan, saya tadi cari-cari tema yang kira-kira pas, karena tema yang tadi pagi ada yang hadir, ada ya, ya, itu agak seru ya. Saya melanjut sekarang. Tapi saya lihat kondisinya, ya mungkin kita lanjut temanya itu di apa besok atau di Islam saya. Jadi tema kita sekarang yang ringan-ringan aja ya. Kira-kira bisa diamalkan terkhusus bagi teman-teman yang suka balap menuju surga, ya, balapan menuju surga. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu balapan menuju kebaikan. Makanya balapan itu bahasa Arabnya siwak. Fastabiqul khairat. Ya. Tema yang kami akan angkat, tema sangat simpel, paling gampang diamalkan, adalah zikir. Ya, zikir ya. Sepupu Nabi Ibnu Abbas di dalam kitab Al-Haqaiq Al-Tasawuf yang ditulis oleh Syekh Tijani, ya, ada di Mesir itu, tarekat Tijani seluruh dunia, itu mengatakan amalan yang paling gampang itu zikir. Ya, zikir. Kita lihat ya. Amalan paling gampang itu zikir, sudah gratis, tidak mengenal waktu, apalagi boleh bersuara, boleh tidak bersuara. Jadi inilah amalan paling dekat. Contoh tidak mengenal waktu. Sholat ada waktu. Saya tanya dulu, boleh kan sholat subuh sekarang? Hah? Sebenarnya? Oh, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Boleh sholat isya sekarang? Belum. Oh, belum. Bisa Ustaz. Belum bisa Ustaz. Ya, itu membuktikan sholat ini harus tepat waktu. Tapi bolehkah kita sikis sekarang? Boleh. Ya, itulah gampangnya sikis. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu riwayat Sayyidina Ali minta amalan kepada Rasulullah. Tolong dicatat, diingat. Amalannya 3. Paling besar pahalanya, paling cepat nyampe, dan gampang. Ya, paling kita langsung bilang gue pada, ya, besar pahalanya, cepat nyampe, dan gampang. Apa yang jawab Rasulullah? Berzikirlah engkau bersuara dan tidak bersuara. Nah, inilah pentingnya zikir bersama. Oke? Pentingnya zikir bersama. Kok harus bersama? Ya memang begitu. Karena kenapa? Ilmu ini memang harus bersama. Tidak boleh. Kata ulama, man laisa lahu syai'
syai' fasyibuhu syaitan. Siapa yang mempelajari ilmu ini, ilmu tarekat, ilmu wati, makrifat, pintunya sikit, pasti setan punya. Maka penting sekali kita belajar ilmu sana. Selama ini yang kita tahu, yang penting sana itu adalah ilmu hadis. Semua ilmu agama sebenarnya harus bersama, tapi yang paling penting wajib bersama ilmu makrifat dan pintunya ilmu zikir. Terus Ustaz, selama ini saya berzikir tidak berguru, bagaimana? Dapat pahala saja. Jelas itu. Karena Allah Maha Adil. Jadi kalau kita berzikir, mengambil ilmu itu lewat YouTube atau membaca buku, itu dapat pahala saja. Tapi kalau kita mengambil ilmu zikir dengan bersyarat, artinya ketemu guru, menerima langsung dijelaskan, itulah bersyarat. Itulah kita akan bahas sekarang. Jadi syarat zikir itu dari Sayyidina Ali, zikir yang bersuara, dan dari Sayyidina Abu Bakar, zikir yang tidak bersuara. Orang bilang zikir rahasia, zikir khafi, zikir nafas, zikir batin. Saking dahsyatnya zikir ini, malaikat pun tidak tahu. Jadi yang dikira malaikat itu jelaskan ya. Ada satu hadis di dalam kitab Fadil Amal. Ya, Fadil Amal ini kitab paling sering dibaca di dunia setelah Al-Quran. Sudah diterjemah ke dalam 30 bahasa. Jadi saya meneliti Jemaah Tabligh itu 10 tahun. Saya meneliti Jemaah Tabligh 10 tahun lebih, sampai saya ketemu Islam. Kesimpulannya, penelitian saya secara ilmiah, gerakan terbesar di dunia Jemaah Tabligh. Jadi no debat, gak usah debat. Ya. Contoh, saya pernah print markas-markas Jemaah Tabligh di dunia. Ya. Anggaplah ini markasnya Vickers. Saya pernah print markas Tabligh, habis 1 hari masih terprint. Luar biasa Jemaah Tabligh. Tidak ada negara di dunia ini pasti yang Jemaah Tabligh. Betul Pak. Sampai Israel. Jadi di Israel itu markas Jemaah Tabligh besar sekali. Kemarin waktu John Prancis, tidak ada masjid yang membuatnya, akhirnya tempatnya di Stadion Bola. Kita di sini kalau ada pertemuan besar itu Muhammadiyah itu masih muat itu, ya di sana itu tak bisa. Ya, silakan yang ingin meneliti juga, ya, tidak apa-apa, awalnya itu kan perbandingan boleh. Di dalam kitab Fadil Amal, Fadil Amal ini satunya 3 bahasa, ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Saya diamanahkan untuk menerjemah ke dalam bahasa Bugis. Saya bilang saya masih ada proyek, yaitu Al-Quran. Ini saya sudah selesaikan ini Barsani. Jadi Barsani ini kitab sejarah pertama, ya, ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Al-Barsani, Qadi Madinah, ulama besar yang menulisnya. Cucu Nabi asli, bukan palsu. Ya. Ini dia bahasa saya. Yang ingin memilikinya boleh hubungi kami. Tolong dibuka saya lihat metodenya. Ya. Salah satu karya saya ini 3 bahasa, kemudian juz amma 3 bahasa. Sekarang saya lagi tafsir Asrarul Quran, tafsir rahasia Quran, tasawuf. Itu seperti
tafsirnya Prof. Presiden ya. Jadi tampilannya begini nih. Ya, berapa tulisan itu? Arab, Lontara Bugis, Latin, Indonesia. Jadi khusus orang Bugis bisa belajar bahasa Bugis. Ya, silakan yang ingin memiliki. Ya, saya bawa cuma 6. Saya bawa cuma 6. Tapi masih ada contoh ya. Kita lanjut nih. Jadi di dalam kitab Al hadis itu berbunyi, di akhir akhirat Allah bertanya kepada mereka, kamu sudah catat amalannya ini? Sudah, benar, sudah. Gak ada yang terlewatkan. Kata Allah, banyak sekali amalannya kamu tidak catat. Apa itu? Dia waktu di dunia belajar zikir bersama, tidak bersuara. Kata mereka, iyalah saya nggak tahu. Zikirnya tidak bersuara. Ya. Jadi malaikat itu banyak yang dia tidak tahu tentang kita. Termasuk dia nggak tahu. Coba tanya malaikat kalau kita nanti. Iya benar. Contohnya bulan puasa. Ya, kita wudhu asal ya, lagi panas. Kita menelan 1 tetes air, malaikat tidak tahu. Maksudnya tidak tahu ya. Kita menelan air 1 tetes ketika berkumpul, malaikat tidak tahu. Apalagi sapi kita tidak tahu dia itu, tidak tahu kalau yang sapinya ini menelan air. Bahkan acara buka puasa, ada teman kita memang tidak puasa, kita tidak tahu dia pergi acara buka puasa, dikeringkan bibirnya, baru jalan lemes kayak paling berpuasa, padahal berpuasa kita tidak tahu. Betul. Iya. Ternyata amalan yang malaikat tidak tahu, berzikir tidak bersuara. Jadi zikir ini sebenarnya bersanad ya. Nanti kalau ada waktu khusus kita ada namanya taktik zikir, itu kita resmi bisa mengamalkan zikir. Ya. Kalau kita mengamalkan zikir lewat itu dapat pahala saja. Tapi kalau kita berzikir dengan bersanad, mengambil dari guru, dapat pahala, dapat manfaat yang lain. Dan zikir inilah yang mempercepat perjalanan spiritual kita. Jadi saya kasih dulu kalimatnya ya. Ya, sekarang. Jadi Sayyidina Ali bertanya, minta amalan kepada Rasulullah, kasih saya amalan paling besar pahalanya, cepat nyampe dan gampang. Apa jawab Rasulullah? Berzikirlah engkau bersuara dan tidak bersuara. Bertanya, bagaimana caranya? Itulah namanya sahabat. Dibimbinglah Sayyidina Ali cara berzikir. Jadi semua zikir bersuara yang melahirkan puluhan tarekat, itulah yang dinamakan tarekat mu'tabar, boleh dipakai. Jadi di sini bimbingan zikir sini lengkap, ada bersuara, ada tidak bersuara. Semua ada darinya. Saya akan jelaskan. Jadi kalau kita nanti lihat orang berzikir bersuara, ada darinya. Tidak bersuara, ada darinya. Yang salah, tidak berzikir. Tidak berzikir tomi, tidak bersuara tomi, tidak. Sementara perbandingan antara orang berzikir dan tidak seperti orang hidup dan mati. Jadi orang yang berzikir di sisi Allah orang hidup, tapi yang tidak berzikir orang mati. Nah, belajar caranya. Apa zikirnya? La ilaha illallah. Oh, itu dia. Iya, tapi ini bersanad. Ya. Bagaimana caranya? La
itu kita tarik dari bawah pusat ke kepala. Jadi begini ya. La, kita hayati. La, dihayati ya. Kemudian ilaha taruh di sebelah kanan. Ilaha illallah, dihayati. Inilah kata orang zikir yang nyampe letup, bahasa Indonesia ya, zikir letup, baru layak letup. Beda kalau orang musik saja, maka apa? Pahala apa? Pasti. Begitu nih, jadi ya. La ilaha illallah. Penempatan, bukan wadate. Tapi ada memang tarekatnya wadate, gak salah. Karena begitu memang kita gak boleh menghilangkan, karena semua ada dalilnya. Jadi paham? La ilaha illallah. Penempatannya 3 kali. Baru kalau sudah berzikir ada nadanya. Nadanya pun bersanad. Seperti ada macam-macam agama itu bersanad. Betul? Bersanad. Sama dengan zikir ada nadanya. Bersanad. Contoh, kalau orang Jawa berzikir nadanya begini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Ya. Kalau di sini Qadiriyah Naqsyabandi nadanya begini. Seperti tentara yang gerakan. Jadi nadanya begini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu ya? Kan? Asik kan? Itu gak berhenti Ustaz itu. Sudah Ustaz? Ya. Asik kan? Ya. Itu jumlahnya 165. Lebih bagus. Kalau tidak sempat 100, kalau tidak sempat 33, kalau tidak sempat 3 kali saja berkata. Jadi ini saja 3 kali ya. La ilaha illallah, 3 kali saja. Makanya di sini banyak artis di sini, termasuk Abdel. Abdel di sini. 2% di sini, Soeharto dan Gus Dur. Kemudian Buya Hamka di sini, Nathalia Kamal sekarang di sini juga. Prof Nasruddin di sini. Banyak artis, termasuk basisnya Dewa almarhum Erwin. Saya tahu karena saya juga musik. Ya, saya juga musik. Semua alat musik saya bisa. Nanti bisa tes. Ya, siapa yang bisa nyimak di sini? Boleh nanti dites. Saya semua alat musik bisa. Semua alat musik. Gitar, bass, drum, piano, bahkan harmonika. Saya bisa. Lihat itu saya. Ya. Apa ya? Islam itu indah, Islam itu cinta. Ya. Islam itu bukan kekerasan. Jadi jangan kita bayangkan Allah itu adalah musuh yang menyiksa di neraka. Agama itu cinta, kasih sayang. Yang ikut ceramah tadi subuh nyambung. Yang belum lain kali kita bahas. Kita fokus di sini. Kata Rasulullah, siapa yang berzikir la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan yakin, dengan keras, maka 4.000 dosanya diampuni. Berbeda hadisnya sahih. Jadi la ilaha illallah 4.000 dosanya diampuni.
lagi sekiranya ditimbang antara langit dan bumi, la ilaha illallah masih berat. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah dalilnya belajar zikir. Ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya ketahuilah, ilmuilah la ilaha illallah. Beda Pak, orang berzikir tidak berguru dengan yang beda. Ya, oke. Sekarang masih dalil, ya, masih dalil bersuara An-Nisa 103. Jadi dalil zikir bersuara surah An-Nisa 103. Coba buka An-Nisa 103. Faiza qadaytumus sholata fazkurullah. Betul? Coba Syekh Google, ayo Syekh Google. Faiza qadaytumus sholata fazkurullah. Jika engkau telah melaksanakan sholat, hendaklah berzikir. Zikir yang dimaksud keras, bukan lanjutkan darinya yang tidak keras ya. Kita fokus dulu yang keras. Ya. Ayat hadis Bukhari. Anna rafas sauti bizikri hina yasarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berzikir dengan keras setelah sholat fardu itu dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahih apa tadi? Sahih. Apalagi kalau hadis ini ditaruh di Sahih Bukhari, itu pasti sahih. Sahih Bukhari 18 jilid. Saya punya perusahaan. Sudah diterima? Ya, kalau saya sudah diterima. Jilid ada. Itu dalilnya apa tadi? An-Nisa 103. Kemudian Sahih Bukhari. Jadi sudah benar kalau orang habis sholat berzikir Subhanallah, Subhanallah. Dalilnya apa sih? An-Nisa 103 dan Sahih Bukhari. Jadi sunnah, mustahil bilang. Nah sekarang dalil akli. Ya, jadi saya berusaha kalau menjelaskan satu dalil harus secara ilmiah atau logika. Tadi sudah jelas dalilnya, ayat dengan hadis. Sekarang dalil logika. Sama dalilnya oleh Ibnu Abbas. Jadi hadis yang ini ya. Kata Ibnu Abbas sepupu Nabi. Ya. Saya pernah sekali terlambat sholat berjamaah dan saya tahu diri saya terlambat ketika mendengar Rasulullah berzikir. Berarti terlambat, ya kan? Tidak mungkin beliau berkata saya tahu diri saya terlambat ketika tidak mendengar dengan tidak mungkin. Berarti keras. Kita fokus di dalil yang keras dulu ya. Nanti rambutan juga ada yang rambutan ada. Iya. Sekarang kita logikakan dalil ini. Dulu Masjid Nabawi, Bu, pakai mic? Iya. Ah, ya. Maksud saya sekarang Ustaz pakai mic. Saya bilang Oh iya. dulu tidak pakai mic. Belum ada tua Ustaz. Belum ada listrik malah. 1400 tahun yang lalu ya. Ya, jadi benar kata Ibnu Abbas, saya tahu diri saya terlambat karena mendengar Rasulullah berzikir. Kita perhatikan ya. Ibu yang pada belakangnya, ya siap. Anggaplah Masjid Nabawi ya, tidak pakai mic.
Bu, siap? Ibnu Abbas tahu dirinya terlambat ketika mendengar Rasulullah berzikir. Berarti keras. Ibu yang berzikir, tolong. Rasulullah berzikir, anggaplah begini. Subhanallah, 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 Subhanallah. Dengar bu? Dengar. Dengar ya? Dengar kan? Berarti Keras. keras. Ibu dengar nggak saya berzikir dalam hati? Dengar? Tidak. Pernah saya pengajian di Polman, yang sebelah, mestinya besar, ya, mestinya besar. Ibu yang paling belakang, tolong dengar ya. Besar mestinya, lipat 2 kali lagi. Saya berzikir begitu, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Saya tanya ibu itu, ibu dengar bu? Tidak dengar. Loh, berarti dengar dong. Nah, ibu dengar? Tidak dengar. Berarti dengar dong. Ya, dia mau akali dari ini tapi nggak bisa. Dengar bu? Tidak dengar. Iya berarti dengar kan? Iya, gitu ya. Betul bu? Berarti sikitnya keras. Boleh. Ya, sekarang sikit tidak keras. Ya, ada juga. Saatnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dikasih sikit tidak keras, tidak bersuara, tidak dengar. Yang memang tidak dengar apa zikirnya? Allah. Jadi yang berzikir jantung sesuai dengan jantung. Allah. Tidak bersuara ya? Yang bersuara, oh ini aja. Tapi kalau mau latihan boleh. Tapi itu kita latih jantung kita, dia otomatis tiap detik Allah. Bayangkan ya. Coba kita boleh caranya bukan perbuatan tidak begini. Allah. Tidak. Dia tenang. Jadi begini, jantung kan sebelah kiri ini. Jadi dia melihat jantung, pejamkan mata, lipat lidah. Saya waktu di Mesir tahun 2000 berapa? Saya belajar Tai Chi. Tahu Tai Chi? Iya. Oh, tahu. Ini ahlinya Tai Chi. Ya, guru saya Cina. Nama Cinanya Xiaomi. Nama Arabnya Yusuf. Saya diajari Tai Chi, diajari pernafasan, dan diajari teknik ini, melipat lidah. Saya kira dulu teknik ini orang saja yang melakukan, ternyata Rasulullah yang ajarkan kepada Abu Bakar. Subhanallah. Ternyata ilmu ini ilmu Islam. Saya tanya guru saya, apa manfaatnya untuk melipat lidah itu? Katanya bolehlah terjadi. Katanya itu menyambungkan tenaga langit dan rumah. Kalau langit ya? Lipat naik. Lipat naik. Begini. Karena dulu Nanti lihat di YouTube. Saya pelajari di YouTube. Melipat lidah ternyata memaksimalkan pernafasan, memaksimalkan oksigen masuk. Kita sedikit berbicara masalah pernafasan ya. Bagi tuan-tuan yang pernah belajar teknik pernafasan pasti nyambung. Ya, teknik inilah yang dipakai orang menyelam sampai 1 jam di bawah. Subhanallah, namanya ibu ya. Iya, kita fokus dulu. Jadi caranya untuk mengonekkan lapas lama ini, melipat lidah, menutup mata, kemudian melihat jantung kiri ya. Jangan lihat berhadapan saya, karena saya kelihatannya kanan, padahal kiri. Kita kan berhadapan kiri, ingat kiri. Jadi begini ya, lihat saya dulu.
baru kita sebut nama Allah sesuai dengan niatnya. Allah, Allah. Tidak bersuara ya, contoh pakai suara ya. Allah. Itu kira-kira 10 kali saja. 10 kali mata. Setelah itu bebas, buka mata lagi, tetap menyebut nama Allah 24 jam. Ini orang bilang zikir terbentuk, zikir yang tidak putus. Apalagi teman-teman yang biggers, Allah, pokoknya Allah. Karena mantap. Jadi tidak lepas tiap detik dari pahala. Zikir kerasnya la ilaha illallah. Zikir tidak bersuaranya Allah. Lengkap. Di tempat umum kita bisa berzikir tidak bersuara. Kalau sendiri boleh bersuara. Bu, fokus. Allah, Allah, Allah. Dibaca sebelum tidur. Kalau orang tertidur sudah berzikir Allah sebelumnya, itu otomatis mata tidur tapi jantungnya tetap Allah, Allah. Dia tertidur ya. Kalau tertidur selamanya, mati tetap Allah, Allah. Makanya orang yang bertarekat sudah sampai ke Maria, tubuhnya tidak dimakan tanah, karena Allah ini bercahaya dan cacing-cacing tidak berani memakannya. Ya, yang paling tinggi kelasnya tubuhnya hilang. Ya. Oh, jangan takut hilang. Kemana dia? Indallah, di sisi Allah. Kalau orang biasa mati meninggal hancurlah, dagingnya dimakan cacing. Tapi orang berzikir utuh. Ada teman di Surabaya, orang biasa, bukan ustaz, mengamalkan ilmu ini. Tapi harus besar ya. Antum ini baru tahu teori. Kalau mau mengamalkan secara resmi harus dibayar. Dibayarnya 5 menit saja. Mau? Oh. Mau. Kapan-kapan ya? Sekarang Ustaz. Sekarang? Iya. Lebih cepat lebih baik. Besok belum tentu hidup Ustaz. Sini, mohon tolong tas saya. Iya. Cara bayarnya 5 menit saja. Tekniknya tadi ya. Ini kalau saya sudah bayar berarti resmi. Resmi Anda mengamalkan terlihat ini dan sah. Saya cari dulu. Saya biasanya bawa SK saya. Saya sebenarnya punya SK. SK ini saya foto. Kalau saya nggak bawa, pakai ini karena sudah ada foto. Ya. Nanti di kamar ada yang mau kirim nanti melihat SK saya. Atau nanti subuh saya bawa. Nanti subuh di mana? Ya, yang bubuhan apa ya? Subuh? Apa lagi namanya? Pejuang subuh. Ya, pejuang subuh. Ya, saya lihat dulu ya. Toh, niat ikhlas untuk dibayar, untuk mengamalkan. Dan kalau ada yang merasa batal wudhunya, tolong keluar dulu. Kan itu. Ada yang batal wudhunya? Insyaallah siap sekali Ustaz. Jaya? Ada ya? Oke. Mata sudah kalah. Allah sudah berumur. Mas umurnya berapa mas? Baru 55 Ustaz. 55. Ya, lumayan. Saya 50. Nah, sekarang ikuti saya ya. Kita
Pertama tawassul. Tawassul itu penting ya. Jadi bacakan Al-Fatihah kepada siapa yang saya sebutkan. Siap, tolong jelaskan ya. Untuk anak kecil sebenarnya tidak boleh dipegang, tapi gak apa-apa, duduk aja, gak apa-apa. Ya, kalau sekedar duduk aja. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. إلى حضرة الشيخ القرآن الجلال قدس الله سره وسر الشيخ بحار بن الشرد رضي الله عنه الفاتحة. إلى حضرة الشيخ محمد صلى الله وسر الشيخ عبد الله بن محمد رضي الله وسر الشيخ صاحب الوفاء Tajul Arifin radhiyallahu anhu wasallam Muhammad al-Harifin radhiyallahu anhu al-Fatihah. Sekarang ikuti saya. Ini adalah lafaz dalam terkini. Ikuti saya suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallahi wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala al-habibi al-aliyyil azim Sayyidina Muhammad al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullah Al-Ghafurur Rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai. Sudah resmi bisa mengamalkan. Wabil itu Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang saya ulang. Zikir yang kita amalkan dua, satu bersuara, satu tidak bersuara. Yang bersuara itu adalah La ilaha illallah. Caranya 3 kali berlompatan. La ditarik dari bawah pusat ke kepala. Bawah pusat itu namanya Ci, inti kehidupan. Jadi La ilaha illallah. La 100%, ilaha 50% taruh di kanan. Illallah habiskan di jantung. Jantung sebelah kiri, ya, yakin? Ya, Kalau ada jantungnya sebelah kanan di sini, perlu ditakar, ya, dicatat di mulutnya. Perlu diamputasi. Itu kita fokus kiri karena di situ ada fokus dulu, ada jantung, ya. Jantung itu baitullah, rumahnya Allah. Maka kita masukkan yang punya rumah, lafaznya ke rumahnya jantung. La ilaha illallah. Sambil kita bayangkan masuklah lafaz itu Allah. Kenapa? Karena selama ini jantung kita, hati kita, apa isinya? Selain Allah, makhluk, harta, kekayaan, anak, istri itu kita keluarkan. Karena yang berhaktikan di rumahnya hanya Allah. La ilaha illallah. Penekanannya illallah. Jadi kita bayangkan masukkan illallah sampai betul-betul masuk. Kalau sudah masuk, makhluk ini keluar
bersama Allah, selalu menyebut Allah, ada masalah? Selesai. Ya, selama ini kita bermasalah karena jantung kita isinya selain Allah. Di situ pentingnya zikir bersama. Karena ilmu ini rahasia, tidak boleh langsung diceritakan, tidak boleh. Makanya harus bersama. Oke? Berapa kali? 165. 165 tiap kali sholat. Kalau tidak sempat 100 saja. Kalau tidak sempat 33 kali saja. Kalau tidak sempat 3 kali saja. Kalau tidak sempat 3 kali, sungguh terlalu. Ya, masa 3 kali tidak bisa. Nah, inilah mereka paling gampang di dunia. Makanya di sini banyak artis, ada presidensi. Ya, paling gampang. Jadi kalau sibukin cukup la ilaha illallah 3 kali baru kabur bawa motor. Ya. Sekarang zikir yang kedua, zikir rahasia, tidak bersuara, malaikat pun tidak tahu. Caranya tawajuh, bukan berpakat. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau zikir yang tawajuh itu diam, melihat jantung sebelah kiri, melipat lidah, menutup mata, merapatkan gigi, kira-kira 10 detik. Mulai. Selesai. Setelah itu bebas, tetap menyebut nama Allah 24 jam, bahkan bisa di dalam WC. Ingat? Karena yang dilarang di dalam WC bersuara, bahkan menjawab salam pun tidak boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh bersuara. Tapi namanya mengingat Allah tetap. Betul? Susah. Apanya susah? Ibu, bisakah mengingat anak sekarang? Bisa? Kenapa tidak bisa mengingat Allah? Diganti saja. Mengingat anak, mengingat suami, mengingat dunia, diganti dengan mengingat Allah. Dan menyebutnya dalam hati. Itulah zikir yang paling power. Zikir nafas. Zikir. Apa disebut? Bukan Allah. Dipotong lagi. Allah dipotong. Itulah terakhir nanti dicabutlah nyawa kita dengan menurutnya. Karena kita sudah latihannya 2 la ilaha illallah. Inilah zikir yang paling tinggi. Allah masuk ke rahasianya. Zikir yang paling tinggi adalah sadar ketika menarik nafas dan sadar ketika mengeluarkan nafas. Sadar. Ini ilmu kelas tinggi, nggak diajarkan. Tapi hadiah buat antum, ya gratis. Siap? Amalkan, Mas? Baik, mantap. Ya, selesai. Sekarang kita salaman. Ini sambil bersalawat ya. Salaman sambil bersalawat, yang punya dosa-dosa. Kalau tidak mau, ganti dengan zikir subhanallah. Kalau tidak mau, cukup dengan senyum. Jadi bersalaman, apakah di dalam masjid, di luar masjid, setelah sholat sunnah, bukan bid'ah. Jadi yang semua kita ajarkan di sini semua sunnah. Biarkan orang teman-teman bilang bid'ah, terserah. Yang jelas sunnah. Yang dilarang kita salami adalah orang sedang sholat yang salami. Tanya Allah, sudah
Oke, salaman. Berikutnya yang sudah salaman pindah ke sini, pindah ke sini. Ayo, berarti. Sallallahu ala Muhammad. Sini, ya. Kamu ngomong. Bukan. Ya. Sallallahu ya. Ya, bila. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Perempuan dari jauh saya, ya, oke. Takutnya nanti kita salaman, saya. Ada.